Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Segar Satria, nota 220235, kelas MTJ 2.3. Pasal 130. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penertiban sertifikat uji tipe diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 131. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf B dilakukan terhadap desain A. Rumah-rumah, B. Bak muatan, C. Kereta gandengan, D. Kereta tempelan, E. Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Pasal 132 ayat 1. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf A paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Sistem kelistrikan, E. Kaca, pintu, engsel, dan bumper, F. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, G. Tempat duduk, H. Akses keluar darurat, E. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, J. Sabuk pengaman, K. Tempat ban cadangan, I. Tangga penumpang khusus untuk mobil bus. Pasal 132 ayat 2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf B paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Pintu, engsel, dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, D. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, dan G. Perisai kolong. Pasal 132 ayat 3. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf C paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Engsel dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, G. Perisai kolong, H. Alat perangkai, I. Sistem rem, dan J. Sistem suspensi. Pasal 132 ayat 4. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf D paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Engsel dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, G. Perisai kolong, H. Alat perangkai, I. Kaki penopang, J. Alat pengunci, K. Sistem rem, dan I. Sistem suspensi. Pasal 132 ayat 6 ayat 5. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf E paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Susunan, C. Ukuran, D. Material, E. Kaca, pintu, engsel, dan bumper, F. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan G. Pemasangan tempat tanda nomor kendaraan bermotor. Ayat 6. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Pasal 132 ayat 7. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Ayat 8. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilakukan dengan pedoman pada persyarat teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 133 ayat 1. Pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan pelaksanaan uji tipe.
Dalam hal berita acara, hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik kendaraan bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 133 ayat 3. Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara ini disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 4 ayat 4. Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3, menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menertibkan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Sekian dari saya, terima kasih.